Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu pemilihan Majelis Penatua dan Deaken M2 GKJW Jemaat Waru tahun 2022 sampai 2024 akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2021. Pengisian M2 melalui Google Form, mohon partisipasi warga pemilih. Yang nomor 2, kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak berpergian jika memang tidak sangat diperlukan. Yang ketiga, memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat, dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silahkan scan QR code berikut. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kesehatan, pada hari ini DKW melayani Bapak Ibu di ruang DKW. Demikian warta lesan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan di QR berikut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Mari kita pujikan dan muliakan nama Tuhan melalui PKJ nomor 8, bait pertama dan kedua. Bukalah gapura indah. Bersama-sama kita hayati ibadat kita pada saat ini, pada pagi hari ini. Bersama kita mengambil saat yang teduh.
dengan penuh kerendahan hati dan penuh percaya, kami lakukan ibadat kami pada pagi hari ini dalam kekuatan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadat kita pada saat ini demikian. Bersedia melayani itu menguatkan persekutuan. Bersedia melayani itu menguatkan persekutuan. Demikian tema ibadat kita. Amin. Saat sekarang kita bersekutu bersama-sama dan persekutuan kita alami juga dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka di saat yang indah ini mari bersama-sama kita melihat hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, demikian juga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Mari kita berserah diri di dalam doa pertobatan kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Ketika kami boleh bersekutu kembali di rumah ibadat-Mu. Demikian juga dalam persekutuan kami di rumah kami masing-masing saat ini. Kami merasakan menghayati indahnya persekutuan itu yang kami alami dengan sesama kami, yang kami alami bersama dengan Tuhan saat ini. Untuk itu perkenankan ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berserah diri akan keberadaan hubungan kami, relasi kami dengan sesama. Kami merasakan dan juga mengakui kami sering melakukan tindak dosa terhadap sesama kami. Kami sering menyakiti hati sesama kami demi sesuatu yang tidak jelas dan tidak perlu. Untuk itu ampunilah kami ya Tuhan menurut belas kasihan-Mu. Demikian juga Tuhan dalam hubungan kami dengan diri kami sendiri. Kami sering bermasalah ketika kami tidak bisa menerima diri kami sendiri sebagaimana adanya. Ketika kami menuntut diri kami sendiri seperti yang sekedar kami ingini, ambisi. Untuk itu Tuhan tolonglah kami sehingga benar-benar kami pun juga berdamai dengan diri kami sendiri. Teristimewa Tuhan, kami juga merasakan banyak tindak cacat celah dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu ampunilah kami Tuhan, bersihkanlah kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah kami boleh hidup senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau nyatakan.
Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami. Semuanya kami minta dengan penuh percaya di dalam pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Untuk setiap kita yang dengan segala kerendahan hati mengakui segala dosa dan pelanggarannya, dan dengan penuh percaya akan kuasa pengorbanan tubuh dan darahnya, terimalah anugerah yang datang dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Demikian anugerah untuk kita sekalian yang diampuni dosanya. Amin. Setelah kita bersama menghayati indahnya hidup baru anugerah Tuhan, kita akan berserah diri selanjutnya dalam pemeliharaan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup dan kehidupan baru yang boleh kita terima terpelihara dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Mari bersama kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk keampunan yang boleh kami rasakan saat ini. Anugerah yang telah Engkau nyatakan atas kami saat ini. Perkenankan ya Tuhan hidup baru yang telah Engkau curahkan, nyatakan kembali atas kami. Ingin kami letakkan di dalam kebenaran firman-Mu. Bila dengan demikian pikir, ucap, laku kami selanjutnya benar-benar di dalam terang kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, demikian juga hamba-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biar dengan demikian sungguh kami boleh mengerti, memahami, dan pada saatnya atas perkenan-Mu kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayat yang ke-35 sampai 45. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terus pundi ya rasanya duduk seperti sekarang ini ya. Setelah sekian lama kangen begitu nggih. Bukan hanya panjenengan, saya pun juga kangen
untuk bersama-sama seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, ambisius, berambisi, itu sejatinya kata-kata yang baik, tetapi dalam pemakaiannya itu sering menjadi negatif. Arek iku lu ambisi banget begitu. Oh, dia ambisius banget begitu. Ketika kata-kata yang disebut dengan ambisi, wah dia sangat berambisi untuk, dia ambisius untuk begitu. Seolah-olah kata itu menjadi negatif. Padahal kata ambisi itu bagus di dalam pemaknaan yang sesungguhnya. Ambisi itu adalah keinginan yang keras untuk mencapai sesuatu, keinginan yang sangat keras. Ini dibutuhkan seseorang memiliki kemauan yang keras untuk mendapatkan sesuatu itu. Tanpa ada keinginan yang keras seseorang untuk mendapatkan sesuatu, tentu ya nun sewu umpamanya mendapatkan pun bukan sesuatu yang luar biasa. Berbeda orang yang dengan sangat punya keinginan yang keras untuk mendapatkan sesuatu, ketika dia menginginkan sesuatu dia pasti akan berusaha dengan keras. Tapi kalau dia tidak punya ambisi, tidak punya keinginan yang keras untuk mendapatkan sesuatu itu, alah wis nrimo ing pandum sak-sake wis begitu. Ini juga dia pasti akan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau toh mendapatkan menurut saya mungkin tinggal sisa-sisanya. Keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, harapan, cita-cita. Inilah ambisi itu. Dan ambisi itu harus dilakukan dengan sedikit yang disebut dengan kata sifatnya ambisius. Begitu. Positif sejatinya. Tapi dalam banyak hal pemakaiannya itu menjadi negatif kalau panjenengan perhatikan. Kenapa Tuhan Yesus tadi mengatakan pemerintah berkuasa menggunakan kekuasaannya dengan tangan besi? Pembesar menjalankan kuasanya dengan keras bagi mereka. Karena itu adalah sebuah contoh bahwa kebanyakan para orang yang ingin menjadi pembesar, yang ingin menjadi pemerintah, yang ingin berkuasa, itu menggunakan kata ambisi, pemakaian kata ambisi secara negatif. Berambisi untuk menjadi pemimpin, artinya bukan yang sekedar ingin memimpin, tapi ingin berkuasa. Sehingga dengan tangan besi yang dilakukan, dengan kekerasan yang dilakukan, inilah kemudian menjadi makna negatif itu yang ditangkap oleh Tuhan Yesus. Sehingga dicontohkan dalam perikop kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ambisi seperti itu mengganggu persekutuan. Ambisi sekali lagi kalau ambisinya ya keinginan yang keras untuk mencapai sesuatu itu bagus. Entah itu harapan, cita-cita, itu menjadi harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan mungkin anak kita pun juga kita berikan semangat yang kuat aja. Wis gak usah sinau le. Apa cari Gusti kok dadi apa begitu. Tidak. Kita tetap menyemangati, Bapak Ibu guru terutama. Pasti akan menyemangati anak-anak didiknya untuk memiliki ambisi, memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Tapi ketika menjadi negatif dalam kehidupan bersama sangat mengganggu. Jangan persa dalam perikop akhir, ya mulai ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang kesengsaraannya yang akan dialami ketika akan bangkit lagi, panjenengan bagaimana para murid itu kemudian, ya di pasal 9 panjenengan nanti akan menemukan bagaimana mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam perjalanan selanjutnya itu ambisi para murid pada saat itu ketika mereka masih berpikir Yesus nanti akan menjadi pemimpin politis, yang akan menjadi raja, akan menjadi penguasa. Mereka bersiapa yang terbesar di antara mereka. Ini ambisi para murid yang ingin numpang berkuasa bersama Yesus. Dan ternyata itu banyak perikop yang dibaca dalam renungan kemarin. Petrus pun juga begitu, aku sudah ini. Aku oleh apa? Begitu. Dan perikop kita sekarang pun ada 2 orang anak Sidibeus yang dalam bacaan kita disebut dengan Yakobus dan Yohanes tadi mengungkapkan ambisinya. Kalau rebutan para murid saling siapa yang terbesar,
Petrus juga secara pribadi, saya sudah, apa upahnya? Sekarang para murid, 2 orang, Yakobus dan Filipius, mengungkapkan ambisi pribadinya nanti gitu. Ya, keinginannya, harapan, cita-citanya apabila Yesus dimuliakan, dia ingin yang satu di sebelah kanan sini ya, sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Apa yang salah dengan permintaan itu? Tidak ada yang salah. Saya yakin panjenengan pun juga punya kerinduan, punya keinginan di dalam kita thinking dari Gusti, ikut percaya sama Tuhan juga mendapatkan tempat. Masa ada panjenengan, udah Gusti saya dari panjenengan, saya di neraka enggak apa-apa, kan enggak tahu. Semuanya pasti ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan surgawi. Keinginannya biasa. Tetapi ketika keinginan itu diungkapkan di dalam kebersamaan di antara para murid, yang terjadi apa? Murid yang lain ngamuk-ngamuk, baik sekalian, marah-marah. Ambisi secara pribadi itu mengganggu persekutuan. Bukan itu yang Tuhan kersake. Maka jawab Yesus apa? Apakah kamu bisa minum cawan ini? Oh, saya bisa. Apakah kamu sanggup mikul salib? Oh, saya bisa. Dibaptiskan? Baptisanku bisa. Oh iya, kamu memang bisa. Dan itu yang terjadi. Panjenengan pirsa, sejarah kitab suci, sejarah para murid, bahwa semua para murid adalah minum cawan Kristus dan juga dibaptis seperti Kristus. Artinya apa? Mengalami penderitaan. Banyak yang sudah pasti belajar ini. Hampir semua murid matinya mati menggenaskan. Disiksa, dibunuh, bahkan lebih sadis, lebih tragis daripada kehidupan kematian Tuhan Yesus sendiri. Artinya mereka, iya, kamu sanggup. Tetapi ambisi itu mengganggu persekutuan. Maka tema ibadat kita saat ini adalah bersedia melayani itu menguatkan persekutuan. Bersedia melayani itu menguatkan persekutuan. Apa yang didahulukan Tuhan? Ketika 2 orang ini meminta, bahkan Matius mencatat lagi bukan hanya Yakobus dan Yohanes yang meminta, tapi ibunya juga ikut datang kepada Tuhan. Engkau nanti kalau ini anak saya jangan dilupakan ya. Yohanes 20 kalau tidak salah itu mencatat seperti itu. Ibunya mungkin mereka sudah berunding di rumah, nanti kamu sudah mengikut Yesus kalau begini tadi ini tadi itu. Ibunya juga ikut rapat di tengah keluarga itu. Sehingga yang datang bukan hanya kalau Markus hanya mereka berdua yang datang, tapi Matius mencatat ibunya juga ikut mewujudkan ambisi anak-anaknya yang negatif itu. Maka Bapak sekalian, sebuah prinsip berpelayanan disampaikan pada kita. Supaya apa? Supaya ambisi itu benar-benar bisa menguatkan persekutuan. Menjadi ambisi yang negatif pribadi yang ingin berkuasa, ingin nunut kemuliaan dengan Tuhan itu, Tuhan berikan sebuah prinsip menurut saya yang sangat luar biasa. Kamu tahu bahwa mereka disebut pemerintah dan selanjutnya, tidaklah demikian di antara kamu. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi besar, menjadi terkemuka itu adalah sebuah ambisi yang menjadikan buat orang ambisius. Ya tadi menjadi negatif, sekali lagi dia ambisi untuk memimpin, dia ambisi untuk begitu. Dan intinya sekali lagi berkuasa menjadi yang terbesar di antara yang lain. Maka perikop sebelumnya pasal 9, siapa yang terbesar di antara para murid? Yang terbesar menjadi rebutan sekalian. Tapi Tuhan memberikan sebuah prinsip. Mari kita sampai pada sebuah prinsipnya melayani. Yaitu tidak demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Prinsipnya, ambisinya adalah ambisi melayani dan itu bagus. Bukan itu saja, barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, ia menjadi hamba untuk semuanya. Prinsipnya baik sekalian, hidup bersama di dalam persekutuan adalah melayani dan menjadi hamba yang satu dengan yang lain. Jangan ada seorang pun yang ingin dilayani, jangan ada seorang pun yang berpikir ingin menjadi berkuasa, tetapi biarlah benar-benar
hendaklah menjadi hamba untuk semuanya, bukan menjadi terkemuka. Panjenengan kalau nun sewu ini proses pemilihan penatua diaken. Kalau ada yang ingin menjadi terkemuka, apalagi nanti jadi penatua dan diaken, aku golek dadi gereja ini tak ngenekke. Sehingga kita rubuhke madepe diganti madep nang embong maneh gitu. Atau nanti mesti tak ngenekke mimbare tak rubah lagi madep. Nah, pokoknya lah dengan harapan dan cita-citanya, keinginannya, ambisinya, keinginan mencapai sesuatunya dalam kebersamaan. Dia pasti kecewa. Yang baik adalah semuanya dengan rendah hati bertanya menapa ingkang dados karsanipun Gusti dalam kebersamaan ini. Mari kita rasakan itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah kekuatan kita. Melayani Bapak sekalian, prinsipnya bukan berkuasa menjadi pembesar. Mereka rebutan itu siapa yang terbesar di antara mereka. Ibunya dan anaknya Yohanes dan Yakobus mengatakan siapa nanti kanan kiri ya bos, begitu. Tidak. Ya. Minum cawan iya. Baptis Kristus iya. Mereka mengalami itu. Tetapi sebuah prinsip yaitu melayani dan menjadi hamba. Mari kita bangun persekutuan kita. Sehingga persekutuan kita bersedia melayani, itu menguatkan persekutuan. Bersedia melayani yang satu dengan yang lain. Bersedia menjadi hamba yang satu dengan yang lain. Tidak usah takut melayani. Tidak usah takut disebut sekedar sebagai hamba. Mari kita jalankan kehidupan kita selanjutnya. Ambisi-ambisi. Yang ambisius adalah ambisi untuk melayani. Ambisi untuk menjadi hamba. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bukan menjadi terbesar. Bersyukur di Waru tidak ada orang yang ngetop, yang berpengaruh, yang luar biasa, yang mengatur segala-galanya. Kita benar-benar saya merasakan sesuatu yang egaliter. Kita semua berpelayanan bersama-sama. Mari terus kita lanjutkan itu. Karena saya yakin dan percaya itulah kehendak Tuhan untuk kebersamaan kita. Daur ini akan segera mengakhiri pelayanannya. Akan dilanjutkan dengan saudara-daur yang baru. Saya juga akan mengakhiri pelayanan bersama dengan panjenengan di bulan Juli nanti. Pak Pendeta Kristanto telah hadir di tengah-tengah kita. Bila ini adalah kehendak Tuhan untuk kita sekalian. Kita lanjutkan, kita jalani dengan penuh ucap syukur. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Keinginan keras untuk mencapai sesuatu, harapan, cita-cita, tidak salah. Ambisius itu baik. Tetapi menjadi salah, menjadi tidak baik kalau ambisinya, keinginan yang keras itu adalah untuk berkuasa, untuk menjadi pembesar, ingin menguasai, ingin yang paling besar di antara yang lain. Itu mengganggu persekutuan. Yang Tuhan kehendaki adalah menjadi pelayan, saling melayani, menjadi hamba, bukan pembesar, bukan berkuasa tapi melayani, bukan pembesar tapi seorang hamba. Mari benar-benar kita miliki keinginan yang keras untuk saling melayani. Kita memiliki keinginan yang keras untuk menjadi hamba yang satu dengan yang lain. Dan bila dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, sesama terlayani. Mari kita persembahkan hidup dan kehidupan kebersamaan kita. Bersedia melayani, itu menguatkan persekutuan. Amin. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbarui iman percaya kita dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dimohon untuk kembali duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja. Bagi Bapak, Ibu yang ibadah melalui daring, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar ucapan syukur, kita membaca Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengucap syukur dengan diiringi pujian dari NKB 199 ayat 1 dan 3. Mari bersama-sama kita bersyafaat. Demikian Tuhan yang boleh kami rasakan hayati dalam ibadat pada saat ini. Kami sungguh merasakan indahnya persekutuan bersama secara langsung di tempat ini. Demikian juga indahnya persekutuan dari rumah kami masing-masing. Sungguh Tuhan, biarlah hidup dan kehidupan kami memiliki keinginan yang keras untuk mencapai sesuatu harapan dan cita-cita. Teristimewa dalam kebersamaan kami. Kami memiliki keinginan yang keras dan cita harapan. Keinginan yang keras untuk mencapai kehidupan yang saling melayani. Kehidupan yang satu yang lain menjadi hamba yang melayani. Biarlah kami boleh mulai dari rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh saling melayani antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Bukan menjadi tuan, namun yang satu dengan yang lain boleh saling menjadi hamba yang melayani dengan setia.
Dan biarlah juga terus berlanjut dalam persekutuan kami di wilayah, persekutuan kami di gerejamu yang tercinta, bahkan dimanapun Kau tempatkan kami dalam membangun hubungan bersama. Dan biarlah sungguh melayani menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ucap syukur kami atas tempat ibadah yang sungguh sangat luar biasa ini. Yang kami amini adalah mukjizat Tuhan yang Kau nyatakan atas kami. Karena siapapun kami tentu tidak akan mampu menjangkau, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui berkat yang luar biasa ini. Dari pendanaan dan juga model, bentuk dan apapun semuanya di luar jangkauan kemampuan kami memikirkannya. Untuk itu kami yakin dan percaya semua adalah kehendak Tuhan atas kami. Untuk itu kami bersyukur atas semuanya. Demikian juga panitia pembangunan yang boleh melayani kami dan boleh mengakhiri masa pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan saudara kami yang merindukan mendapatkan pekerjaan, pendamping hidup, demikian juga momongan di tengah keluarganya. Sungguh Tuhan perhatikanlah mereka. Yang belum mendapatkan, kiranya Tuhan berikan semangat, ambisi, keinginan untuk menemukan, mendapatkannya. Demikian juga yang belum mendapatkan pendamping hidup, bila juga Tuhan berikan kemampuan untuk mencari dan menemukan yang sejatinya telah Tuhan sediakan. Yang belum memperoleh keturunan, bila juga Tuhan berikan kepercayaan pada saatnya dengan berbagai cara Tuhan untuk mendapatkan momongan. Dan bagi kami yang sudah bekerja, berikan kami rasa tanggung jawab dengan loyalitas untuk melayani Tuhan di dalam dunia kerja. Demikian juga Engkau yang telah memberikan kami pasangan hidup, bila kami tetap setia dengan pasangan hidup kami masing-masing. Karena kami ya dan amin, pasangan hidup adalah anugerah pemberian Tuhan. Demikian juga yang telah Tuhan karuniai momongan, bila kami juga benar-benar bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan hadirnya momongan di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bila kami menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anak kami, seorang ibu yang baik bagi anak-anak kami, dan kami menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan JBBK Cabang Waru, bila sungguh Tuhan kesaksian kami lewat dunia pendidikan ini, boleh Tuhan berkati, dan kami boleh melayani dengan setia, melalui dukungan dana, doa-doa kami, fasilitas yang ada secukupnya, untuk berproses, bersaksi melalui dunia pendidikan. Kami serahkan pengurus, demikian juga guru, dan juga para murid seluruhnya, dan juga wali muridnya. Kami menyerahkan ya Tuhan, kami masih saja mendengar ada bencana yang di Bali dan di beberapa tempat yang lain. Kami sungguh merindukan Tuhan Kau berkenan menolong kami. Kami menyerahkan pemerintah negara dan bangsa kami. Kiranya sungguh Engkau yang berkenan dan berkehendak hadirnya negara dan bangsa ini, Engkau pula yang berkenan berkati pemerintah negara dan bangsa kami, sehingga kehendak-Mu hadirnya lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini boleh senantiasa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan ya Tuhan pandemi virus corona ini. Kami bersyukur kalau saat sekarang dalam suasana yang sedikit melegakan, namun biarkanlah semua tidak membuat kami lengah. Kami tetap waspada. Jangan biarkan kami jatuh dalam euforia yang semu, namun biarkan kami tetap berjuang untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami yang menderita sakit. Ada beberapa saudara kami yang opname di Rumah Sakit Mojowarno, Pak Gatot dan Ibu.
Pak Imam yang juga opname di rumah sakit, dan mungkin beberapa saudara kami yang lain satu persatu. Kiranya sungguh Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami yang dalam pergumulan yang berat dalam hidup kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, semuanya ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan. Apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kami beribadah pada saat ini, kiranya Tuhan mengampunkannya. Namun kami bersyukur kalau kami boleh. Untuk yang kedua kalinya, 2 minggu berturut ini kami boleh beribadah secara langsung, walau sebagian saja. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan Tuhan semua rangkaian pelayanan kami dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Persembahan yang boleh kami kumpulkan kiranya juga Tuhan berkati, sucikan dan semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian doa dan permohonan kami. Semuanya kami minta dengan penuh percaya kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Mari kita lanjutkan hidup dan kehidupan kita, biarlah sungguh kita memiliki keinginan yang kuat untuk melayani dan menjadi hamba yang satu dengan yang lain. Karena itulah yang menguatkan persekutuan kita di rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, demikian juga di gereja Tuhan ini. Yakinlah itulah kehendak Tuhan untuk kita sekalian saat ini. Amin. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap.
berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas kita sekalian, sekarang kekal selamanya. Amin. Bapa